Hal pertama yang dilakukan pria itu setelah mendapatkan kesempatan hidup kembali adalah memberikan satu tulang rusuk kepada ayahnya, lalu memotong sedikit daging dari tubuhnya untuk diberikan kepada ibunya. Itu adalah simbol bahwa ia ingin mengakhiri ikatan yang selama ini hanya memberinya luka batin. Saudara-saudarinya terkejut, namun mereka tidak menyadari bahwa pilihan itu akan membawa konsekuensi besar. Tak lama setelah ia pergi, kakek mereka tiba-tiba jatuh sakit parah. Kakak perempuan tertua meminta saudara angkat mereka membuat obat khusus. Namun sebenarnya, saudara angkat itu tidak pernah benar-benar mengerti cara membuat obat. Selama ini, semua obat yang ia banggakan hanyalah milik pria itu. Tetapi ia mengaku sebagai pembuatnya. Setiap kali pria itu mencoba menjelaskan, keluarganya justru salah paham dan mengira ia hanya iri. Hingga akhirnya setelah sebuah fitnah, ia diusir keluar rumah dan tak sadarkan diri di tengah hujan deras. Saat ia membuka mata, ia tersentak. Ia kembali ke 5 tahun sebelumnya, sebelum semua kesalahpahaman itu terjadi. Pada waktu itu, ibunya baru saja mengalami sebuah kecelakaan ringan. Saudara angkatnya berlutut, memohon agar ia memaafkannya dan berjanji tidak akan mengambil pujian lagi. Pria itu teringat bagaimana di kehidupannya yang lalu ia telah menghabiskan 10 tahun masa hidupnya untuk membuat obat demi keluarganya. Namun pada akhirnya mereka tetap memilih untuk percaya pada saudara angkatnya. Ketika ia mencoba menjelaskan, para kakaknya menuduhnya tidak pernah berbuat apa-apa untuk keluarga, padahal semua penyakit mereka sembuh berkat dirinya. Ia lalu menunjukkan obat yang ia buat khusus untuk menyelamatkan ibunya. Setelah meminumnya, kondisi ibu itu membaik dengan cepat. Namun saudara angkat itu kembali muncul dan mencoba mengambil pujian. Ia bahkan mewarnai beberapa helai rambutnya menjadi putih untuk terlihat seolah-olah ia juga telah berkorban. Keluarga pun kembali percaya kepadanya. Ibunya meminta pria itu berlutut dan meminta maaf. Merasa tidak dihargai, ia memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Tetapi kakaknya menghadangnya dan menuduh bahwa ia hidup dengan biaya keluarga. Pria itu menjelaskan bahwa ia tidak pernah mendapatkan bantuan apapun, bahkan pakaian yang ia kenakan sudah lama dan usang. Ketika ibunya berkata, "Kalau begitu bagaimana kau membalas kebaikanku karena sudah melahirkanmu?" Pria itu kembali memberikan simbol tulang dan dagingnya, tanda bahwa ia sudah tidak memiliki apa-apa lagi untuk diberikan. Sebelum pergi, ia memberi peringatan halus. "Selama ini kalian dirawat oleh saudara angkat itu. Carilah seseorang yang benar-benar bisa membantu kalian." Kakak tertua yang mencoba menghentikannya tanpa sengaja menarik rambut palsunya. Saat melihat rambut asli pria itu yang putih seluruhnya, keluarga itu baru menyadari kebenarannya, bahwa dialah orang yang selama ini mengorbankan banyak hal demi mereka.